Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Kapolda yang mewakili Pak Budi, kemudian Bapak Kanwil wakil Pak Budi, kemudian Pak Ketua LKM Kota Padang, Bapak Dr. Hadi Suwardi Rajo Garam, dan Ketua Yayasan Mubalik Profesional. Ini luar biasa sekali. Kalau profesional itu, kalau pohon tinggi sudah profesor itu. Iya betul itu. Nah, kalau lektor kepala itu belum profesor. Iya kan? Kalau 4E itu barulah dia itu kan. Itulah dia. Terima kasih. Kemudian Ketua Panitia dan kemudian Saudara MSI tadi, kemudian moderator, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para asatiz, masyayikh yang telah memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pak Bas yang memberi kehormatan kepada saya untuk berbicara pada pagi menjelang siang ini. Kebetulan beliau kenal dengan saya waktu Basnas Kota Padang mengadakan seminar. Saya juga pemateri. Di situ beliau nampaknya tertarik dengan apa yang saya sampaikan itu barangkali. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kalau fikih mawaris ini Bapak Ibu sekalian itu mata kuliah yang tidak begitu disenangi oleh mahasiswa. Sama dengan matematik, Pak. Tapi ini perlu, seperti disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, kata Rasul, pelajari ilmu faraid karena itu sudah separuh dari ilmu. Itu kan? Itu yang. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, memang masalah waris itu sangat urgen kita bicarakan. Rasanya belum banyak yang ada kesempatan tentang ini. Sebelum itu sekalian, sebagian besar mungkin Bapak sudah kenal nama saya. Tapi asbabul wurud nama itu belum. Asas min lughatil Arabi, dari bahasa Arab. Kemudian orang tua saya merasakan penjajahan Belanda dan Jepang. Kita lahir 45, kita merdeka 45, saya lahir 52. Barangkali yang dekat ke kemerdekaan di ruang ini saya. Yang dekat ke kemerdekaan itu saya yang lebih dekat karena saya 52. Karena saya Bapak Kapolda sudah 7 bulan. April kemarin sudah pernah tugas. April, Mei, Juni datang lagi SK diperpanjang. Isi absen Pak Rifki online pagi sore minimal mengajar 12 SKS. Saya bilang sama Bu Rektor, dulu waktu saya PNS tidak tanya itu berapa mengajarkan 40 SKS. Coba bayangkan Ibu sekalian. Tapi saya berdoa aja mudah-mudahan diberi kesehatan, bisa berhadapan dengan masyarakat dan mahasiswa. Jadi asas bahasa Arab, RI itu Republik Indonesia, Warni itu adalah warga negara Indonesia. Nah, itulah dia. Jadi warga. Itulah Bapak sekalian. Sudah. Kita lanjutkan. Next terus. Ya terus, ini Bapak Ibu sekalian, kita manusia ini ada dua fungsi. Yang pertama sebagai khalifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini tidak ada di Taurat, tidak ada di Zabur, tidak ada di Injil, hanya ada dalam Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun.
tidak kuciptakan jin dan manusia malahan untuk mengabdi kepadaku. Kedua-duanya kita sinergikan. Kita sebagai penguasa di bumi dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan saja. Terus. Jadi kedua tadi kita diberi pedoman oleh Allah. Nabi Adam diberi suhuf, Idris diberi suhuf, kemudian Nabi Sis diberi suhuf, Ibrahim diberi suhuf. Nabi Musa sebelum Taurat juga mendapat suhuf dia. Tapi dia diberi Taurat, kitab suci yang diturunkan abad ke-12 sebelum Masehi. Dan kemudian Nabi Daud Zabur abad ke-10 sebelum Masehi. Kalau kita urut dari Ibrahim ke Nabi Musa itu jaraknya 1000 tahun itu. Dari Nabi Musa kepada Nabi Daud 1250 tahun itu. Dan kemudian dari Nabi Daud kepada Nabi Isa Injil itu 750 tahun. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad jaraknya 571 tahun. Itulah dia. Keempat-empatnya kitab suci. Wahyu Allah Subhanahu wa taala keempat-empatnya itu. Dan kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, jarak Nabi Daud kepada Nabi Isa kepada Nabi Muhammad kan 571. Menurut keyakinan kita, Nabi Isa itu umur 33 tahun. Menurut keyakinan kita naik ke langit. Menurut tetangga kita disalib dan dibunuh. Tapi sudah dibantah Allah, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subiha lahum. Isa itu tidak dibunuh dan tidak salib, tapi siapa yang dibunuh? Yahuza. Siapa Yahuza? Itu teman akrabnya Isa. Dia teman akrab, tapi dia khianat. Dia melaporkan kepada kaum kafir Quraisy. Bapak dan Ibu, 571 dikurang 33, bapak yang matematiknya 100 berapa itu? 571 kurang 33. 571 dikurang 33 berapa? 500? Bagus, 100 juga Pak. 538 tahun tidak ada nabi, tidak ada rasul. Nabi Muhammad belum lahir. Itulah yang dikenal dalam istilah usul fikih zaman inhiraf. Inhiraf itu penyelewengan dari Taurat, penyelewengan dari Zabur, penyelewengan dari Injil. Lebih dikenalnya zaman jahiliyah. Itulah dia. Jahiliyah itu ditandai yang pertama minum tua. Sekarang ada keponakannya namanya narkoba. Yang kedua judi. Sekarang ada cucunya kopon putih dan togel. Yang ketiga perampokan, pencurian. Sekarang ada istilahnya korupsi dan gratifikasi. Dan kemudian perzinaan agak diperingan-ringan sedikit, yaitu perselingkuhan. Dulu jahiliyah klasik, sekarang jahiliyah modern. Makanya Yayasan Mubalik membuat mubalik yang profesional untuk menyampaikan di tengah-tengah masyarakat, membantu pemerintah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Dari Nabi Muhammad terima Al-Quran. Al-Quran itu adalah dasar hukum ideal. Itulah dia. Sunnah operasionalnya. Ijtihad, itulah ijtihad sebagai metode istimbat hukum. Dari ijtihad itu keluarlah fikih. Lanjut. Itulah dia. Kalau fikih bahasa Arabnya, Bapak Ibu sudah tahu betul, al-fahmu, paham. Kalau secara istilah, al-ahkamu syariah amaliyah al-muktasab min adillati tafsiliyah. Hukum-hukum yang praktis, yang dalil-dalil terperinci. Tapi sudah ada daya upaya manusia di situ. Itulah dia. Dan kemudian ada yang kita kenal fikih munakahat, sudah apal bagi Bapak dan Ibu sekalian itu. Kecuali tidak ada yang belum nikah, mungkin belum, gitu kan? Dan kemudian fikih muamalah. Dan kemudian inilah yang kita bahas itu fikih mawaris. Dan kemudian ada fikih siasa. Ini perlu seperti yang sampaikan Pak
kepala biro tadi, dari fikih siasa ini keluar namanya fikih dusturiyah, konstitusi, dan keluarlah dia fikih peradaban. Ada lagi fikih tasyri'iyah, legislatif, fikih qadaiyah, peradilan, fikih maliyah, ekonomi, fikih idariyah, administrasi negara, fikih tanfiziyah, eksekutif, fikih kharijiyah, masalah luar negeri. Itulah dia. Itu dari yang tadi itu sekalian. Lanjut. Nah, ini. Jadi fikih mawaris ini sumbernya. Apa ibu sekalian sudah hafal semuanya itu. Yusilullahu fi auladikum bidzakari mislu hadhil unsayayn. Fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak. Wa in kunna wahidatan fala nisfu wa li abayhi li kulli wahidin minhuma thuluth bima taraka in kana lahu walad. Fa illam yakun lahu walad warisahu abahu fa li ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwah fa li ummihi thuluth. Min ba'di wasiyatin yusibiha awlaini abahu anakum la tadrun ayyun aqrabu lakum naf'an min Allah innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian, ayat waris itu rinci. Sangat rinci dibandingkan dengan ayat salat. Ayat salat sangat hafal Ibu sekalian. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Laksanakan salat. Yang pertama tergelincir matahari, yang kedua terbenam matahari, yang ketiga waktu subuh. Perlu dijelaskan oleh hadis. Tergelincir matahari itu zuhur dengan isya. Terbenam matahari itu maghrib dengan isya. Subuh tersendiri dia. Maka nilai salat subuh itu sangat tinggi nilainya, apalagi berjamaah. Kata Nabi, raka'atil qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang bisa salat sunat 2 rakaat sebelum waktu subuh masuk, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Coba bayangkan Ibu sekalian, kalau ada orang pengusaha besar, siapa yang datang ke Masjid Raya sebelum subuh, saya beri Innova 10 buah. Mungkin banyak orang yang akan datang. Tapi ini lebih baik, jangankan Innova, dari Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia, dunia, lebih baik salat 2 rakaat sebelum waktu subuh itu. Dalam suatu riwayat, rakaat pertama dibaca ayatnya Alam Nasrah sampai akhir, rakaat yang kedua Alam Tarakai sampai akhir. Riwayat yang kedua, orang sudah azan, rakaat pertama dibaca ayatnya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Kedua-dua hadisnya. Jadi ada juga yang pertentangkan batu peroh nama itu ditemukan saja, kita tidak mencari pertentangan, dipertemukan dia. Nah, inilah yang penting kita mengajak masyarakat itu, Bapak-Bapak sekalian. Itulah dia, rinci. Tapi walaupun berinci masih ada yang kita katakan fikih itu. Kalau tidak itu tidak fikih itu, ayat hadis sudah. Di mana letak fikih? Nanti akan kita bicarakan. Lanjut. Terus kewarisan dalam hukum Islam. Pengertian kewarisan, Bapak dan Ibu, pengertian ini perlu kita dudukkan. Sebab Ibu sekalian, kadang-kadang dari pengertian itu berbeda pendapat. Kalau dalam bahasa Inggris namanya definisi. Kalau dalam bahasa Arab namanya ta'rif. Kalau kita belajar ilmu mantik, definisi ta'rif itu ada 2 syaratnya. Yang pertama jamnya, yang kedua mani'. Jami itu menyeluruh. Kalau kita sudah menyebut menyeluruh, yang setelah itu tidak lagi. Bapak Ibu sekalian, saya menanyakan kepada mahasiswa S3, coba Bapak bikin kursi yang Pak duduk ini, bukan kursi jabatan. Ada yang dari Pasaman, kursi itu yang terdiri dari kayu, Pak. Bagus, karena Bapak dari Pasaman kayunya banyak. Kursi plastik bagaimana? Wah, belum masuk. Dan kemudian ada yang katakan punya kaki 4, Pak. Bapak mungkin belum pakai seramput di pasar itu 1 aja lah kakinya, kursi juga itu. Oh iya. Jadi bagaimana? Yang kursi itu apa? Ya tempat duduk. Kemudian apa lagi? Punya kaki. Berapa kakinya? Kaki itu urusan kita itu. Apakah 3,5 atau 2,5? Enggak, tapi punya kaki. Dan kemudian punya sandaran. Enggak ada lagi orang bantah. Jadi yang kursi itu tempat duduk, punya kaki dan punya sandaran. Itu definisi. Yang luar itu bangku tidak masuk itu. Batu. Dan kemudian Kapolda kan banyak anak muda yang duduk di taplau itu batu. Sandarannya dialah saling menyandarkan.
Sudah ada Allah Subhanahu tidak lari dia, tapi datang gempa baru dia lari kan gitu kan. Jadi ya itu sekalian, itu tidak kursi itu. Mahasiswa yang di Padani rata-rata kan tidak punya kursi tamu karena satu kamar aja kan. Datang temannya di depannya itu tempat tamu duduknya, tapi itu tidak kursi. Itu satu definisi. Kemudian bos sekalian, saya tanya lagi, karena syariat itu kan ada belajar muqarrah atau mazahib perbandingan hukum supaya jangan dia saya yang benar. Saya tanya, kenapa leher Ansa itu panjang? Ada yang mengatakan sudah karena ciptaan Tuhan, benar. Ada yang mengatakan karena tidak pendek, betul. Karena makannya jauh di air, memang betul itu. Itu kan? Kan benar itu. Saya bilang, saya berbeda dengan itu. Apa, Bro? Karena antara badan dan kepalanya jarak. Kalau tidak jarak antara badan dan kepala, pendeklah leher Ansa itu. Apa maksudnya? Kalau terjadi perbedaan pendapat, kita hargai pendapat orang itu. Jangan pendapat kita saja yang benar. Itu yang penting. Makanya mahasiswa seperti itu, Pak. Hargai pendapat orang itu. Sama kita melihat Ka'bah itu kan, dari barat, dari utara, selatan melihat gunung kan begitu itu. Kita bertahan kita aja yang benar, itu yang tidak boleh. Jadi mubalik itu sangat perlu kita pahami itu. Wah, kadang ikhtalafa ulama, ya silakan. Tapi jangan yang orang lain disalahkan kita benar, itu tidak boleh. Itulah dia. Terus, itulah fikih mawaris. Itulah sekalian. Tadi ayat sudah. Ini hadisullah al-haqul faraid. Jadi ada waris, ada faraid. Kedua-duanya sama. Ada yang istilahnya faraid, ada yang istilahnya dasar-dasar faraid. Dalam makalah sudah saya sampaikan. Jadi poin-poin ini Ibu sekalian, karena Pak Ketua bilang mulu-mulunya Bro, tolong seleknya. Selek itu poin-poin Pak Ketua. Ayo, aku poin-poin. Setelah itu bertanya makalah Pak Ketua. Ayo makalah salah. Tapi pikir gua tadi malam sudah tahajud, aku perlu juga poin-poin. Aku enggak terlambat tidur kan. Itu Ibu sekalian. Jadi dalam makalah sudah. Ini sudah ditulis dalam makalah sekalian. Jadi dasar hukum itu Ibu sekalian, yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang ketiga konsensus atau ijma ataupun qiyas. Itu dasar hukum kita. Lanjut. Bisa lanjut? Kok langsung 3 dia? Satunya mana? Tiga apa ya? Ya betul. Jadi rukun kewarisan. Nah, ini rukun kewarisan. Yang pertama ahli waris, ya jelas itu. Yang kedua pewaris, betul. Yang ketiga maurus, ada benda yang diwariskan. Ketiga-tiganya itu harus ada. Jadi yang pertama tadi adalah ahli waris kita yang telah disebutkan dalam ayat tadi, dan kemudian pewaris tentu yang meninggal dunia, dan yang ketiga maurus yaitu adalah harta yang diwariskan. Kemudian sebab-sebab kewarisan. Ini sebab kewarisan yang pertama kewarisan masa jahiliyah. Masa jahiliyah hubungan nasab juga, pengangkatan anak juga, janji prestasinya juga. Cuma bedanya sekalian, waktu jahiliyah siapa yang kuat itu yang mendapat. Makanya wanita tidak dapat warisan, yang lemah tidak, walaupun laki-laki tidak kuat dia tidak dapat warisan. Di zaman jahiliyah siapa yang kuat. Ini yang dikatakan Hobbes, homo nilupus belum omnes kontra omnes. Manusia itu sama dengan serigala, yang kuat menindas si lemas mati tertindas. Itu perlu hukum. Itu kan? Dan kemudian lanjut kewarisan dalam Islam. Yang pertama kekerabatan. Kekerabatan. Dan kemudian hubungan perkawinan. Kemudian memerdekakan budak. Bisa dapat waris itu. Bapak Ibu sekalian lanjut. Kita lebih banyak nanti ke asas-asas hukum kewarisan. Bapak dan Ibu, kenapa asas saya tulis? Itu bukan karena nama saya asas. Ya Bapak Kapolda, bukan karena nama asas. Yang benar itu memang ada yang bukan azas. Itu disalahkan Yus Widodo. Yang benar itu ada asas. Organisasi kita berasaskan Pancasila. Organisasi kita berasaskan Islam. Ya asasnya itu yang betul. Karena dia dari bahasa Arab, gitu kan? Itulah dia. Jadi ini asasnya bukan asas. Jadi asas ijbari. Asas ijbari itulah jelas ditetapkan oleh Allah. Siam mendapat 2/3, ini 1/3, ini 1/8, ijbari namanya itu.
Makanya bapak-bapak yang sudah bekerja di kantor tua, itu kan wali mujibir. Wali mujibir itu kan dari ijbari itu, dia bisa memaksa anak gadisnya. Tapi kalau jando, boleh bisa jando terserah dia lah, gitu kan? Dan kemudian asas bilateral, itulah dapat sekalian hubungan tadi bilateral. Yang ketiga asas individu, individu ya dapat waris. Kemudian asas keadilan berimbang, keadilan berimbang itu perlu. Kenapa laki-laki dapat 2/3, perempuan dapat 1/3, itu berimbang. Karena laki-laki akan membiayai istrinya, istri mendapat biaya dari suaminya. Kan begitu, nanti akan kita diskusikan. Lanjut, asas kewarisan semata akibat kematian. Nah, jadi kematian itu sekalian. Lanjut, penghalang kewarisan. Yang pertama budak. Budak tidak mendapatkan waris. Kemudian pembunuhan. Kalau seorang anak membunuh ayahnya tidak dapat waris. Kalau seorang mama kemenakan membunuh mamanya tidak dapat waris. Kemudian berbeda agama, murtad. Memang dalam Islam begitu, tidak dapat waris. Nah, itulah dia. Kita lanjutkan pembagian warisan. Jadi Bapak sekalian, pembagian harta warisan berdasarkan Al-Quran, surat An-Nisa tadi yang kita jelaskan sekalian, ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 1/4, ada 1/8, ada 2/3, ada 1/3, dan ada 1/6. Setengah yaitu Bapak sekalian asbabul furud, yaitu ahli waris. Asbabul furud yang berhak mendapat setengah adalah satu kelompok, yaitu laki-laki dan 4 perempuan. Jadi laki-laki, anak laki-laki dapat 2/3. Dan nanti kalau istri meninggal, suami dapat 2/3. Itu kan? Itu kalau tidak ada anak. Dan kemudian sekalian, yang berikut ini dalam makalah sudah ada apa belum? Ada kan? Ada ya. Ya kalau ada tidak perlu lagi, ya itu kita diskusi aja lagi. Kalau sudah ada di situ, ya kan Bapak tinggal baca aja lagi kan. Lanjut. Ini mungkin barangkali yang perlu kita diskusikan sekalian. Disitulah masuk fikih itu. Kalau ditentukan ayat, ditentukan hadis, belum masuk fikihnya. Di sini ada aul dan rad. Apa yang aul itu? Kebetulan yang suami kalau istrinya meninggal dan kemudian itu bisa kita baca sekalian. Jadi harta tidak cukup harta itu dibagi. Sedangkan yang dapat waris ada. Ini mendapat 2/3, ini mendapatkan setengah. Iya kan? Kan tidak cukup itu. Kalau tidak cukup bagaimana? Di situlah masuk fikih itu. Menurut Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib itu aul. Aul itu Bapak sekalian, jatah seorang suami dikurangi, jatah anak perempuan tadi dikurangi, sama-sama dapat dia. Itu namanya aul. Yang di bawah ini adalah rad. Yang rad itu dibagi untuk suami, dibagi untuk anak, berlebih hartanya. Bagaimana caranya? Ditambah untuk bagian suami, ditambah untuk bagian anak. Di situlah itu yang termasuk fikihnya di situ, Pak. Kalau baru ayat saja menjelaskan, hadis saja belum masuk fikihnya itu. Karena definisi fikih itu kita carakan al-ahkamus syariah, al-amaliyah, al-muktasab. Al-muktasab itu ada usaha dari manusia, min adillati tafsiliyah, dari dalil yang terperinci. Itulah ibu sekalian yang kita sebutkan itu. Jadi ini yang kemudian sekalian kita lanjutkan ini Pak Datuk Garang, lanjut kewarisan yang Minangkabau belum masuk tadi. Coba dilewat kembali dulu. Sebelum ini warisan apa sudah? Ada menangkap setelah ini yang ke-8.
Ini dia. Kau Pak Datuk kau garangnya, ini beliau kau memang galanya sama je nya nyo garang lah. Jadi bos suruh lu angkat ayahnya, pada nak lulus. Jadi takkan aja dia waktu itu masuk kuliah awal penitia kan. Jadi kewarisan dalam adat Minangkabau, Bapak sekalian, tentu ini Pak Datuk. Ada adat musnah adat yang diadakan, adat yang teradat. Sistem matrilineal, ya. Jadi Bapak sekalian, kita kan matrilineal. Cuma Pak Datuk, kenapa rata-rata orang Minang kalau dia lahir diberi nama, kok nama ayahnya yang dipakainya, tidak nama ibunya? Saya tanyakan kepada kamu. Makanya saya Bapak sekalian, waktu belajar hukum adat, kata beliau, nanti saya kalau beristri dan punya anak, saya tidak nama saya. Makanya anak saya yang pertama itu Afkong Resi Mahata. Waktu itu saya sekretaris Mumbat Kusma Riau, mau berangkat kongres tidak jadi. Jadi saya berilah Afkong itu asasnya nama Bo, Peruzia namanya Kongres Mahasiswa Mahata, Mahat Kempuambo Tanda Letak Kempuamanya. Semuanya pakai Mahata. Al-Fajri Mata Subuh pakai Mahata. Dan kemudian Afdal Mahata lebih baik diharapkan dari kakak dan ibunya, tapi bukan dari tampannya, tapi kecerdasannya, otaknya, ilmunya. Jadi waktu dia di SD kelas 1 tahu tak nama Afdal ini? Tak tahu Pak, lebih bagus. Diharapkan dari kakak, dari abang, tapi bukan bentuk, tapi kecerdasan, keimanan dan akhlak. Waktu SMA 1 kalau SMA 1 nanti kuliah bukan dipandang aja, akhirnya dapat undangan ke UI. S2 di UI, S3 sekarang sedang menyelesaikan doktor. Waktu S2 itu Pak Kapolda kebetulan banyak anggota DPR. Dia ketua kelas, maka dibawa ke Komisi 3 DPR RI. Maka kalau dia kemari Pak Kapolda, Komisi 3 itu sering berhubungan dengan Pak Kapolda dan kemudian jaksa. Sudah dia Afdal Mahata. Kemudian 13 tahun setelah itu ibu tidak datang bulan lagi. Saya mau waktu dokter untuk dah itulah maksudnya umum 45. Tapi mau daftar aja di Jalan Ayani Majudi Sulaiman kan. Kemana? Wah ke dokter. Indak tu indak baik indak celi akhirnya yang nampak kan di USG. Saya beri nama Afdalia Mahata. Jadi kadang Afdal aku nak produksi Afdalia Mahata. Ini insyaallah hari Senin besok dia wisuda di Syariah juga. Itu Pak sekalian. Jadi itu Bapak sekalian tidak pakai nama saya. Itu Pak Datuk. Dia matrilineal, ibunya yang mengandung 9 bulan, dia nama ayah saja dipakai. Memang benar itu Bapak sekalian. Ayahnya nampang sonang saja, anak ibunya dia pakai. Anak ibunya 9 bulan mau ilmu dia, anak ibu tidak pakai. Tapi yang matrilineal, itu iya kan? Itu bahan diskusi itu kan. Jadi kalau nama bapak itu kan patrilineal kita itu kan di Arab, ya betul itu. Tapi itu ini sekadar diskusi pada itu. Gitu ya. Kemudian Bapak sekalian, masyarakat Minangkabau dengan agama itu Bapak sekalian seperti yang telah sampai pada tadi, bantu awa jo tapiang. Sama-sama menyandarkan kan begitu kan? Itulah Bapak sekalian. Lanjut. Ini ada baru. Itu asas kewarian di hukum adat juga itu unilateral, asas kolektif, asas keutamaan, ahli waris. Lanjut. Babak baru yang saya sampaikan. Babak baru ada syarat-syarat bersandi kitabullah Minangkabau. Falsafah ada syarat-syarat bersandi kitabullah merupakan filosofi hidup dipegang dalam masyarakat Minangkabau. DPR dalam sidang paripurna tanggal 30 Juli 2022 bersama pemerintah telah mengesahkan rencana undang-undang. Presiden juga sudah tanda tangan tanggal 22 Juli 2022. Jadi biasanya kita kan hanya tapi menjadi hukum positif. Kalau sudah menjadi hukum positif, Bu Gubernur, Bupati, Wali Kota sudah boleh membuat perda berdasarkan syariat karena sudah ada payungnya. Dulu karena waktu Pak Kemauan Gubernur karena belum ada payungnya kan banyak yang dihilangkan. Sekarang sudah ada payungnya di atas. Ada syarat menjadi hukum positif Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Jadilah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Provinsi Sumatera Barat.
ada isyarat-syarat wasandi kitabullah. Makin kuatlah pada agarang kita baru dulu dalam falsafah saja, tapi sekarang sudah menjadi hukum positif. Cuma sekalian terjadi polemik karena dalam undang-undang itu disebut ada syarat dilaksanakan sesuai dengan adat salingka nagari. Nah, adat salingka nagari itu yang agak ganjal. Tapi saya tulis di koran wartawan tanya Perda nomor 7 2018 waktu itu Pak Iwan Perno jadi gubernur, sekalian disebut bahwa pemerintah nagari sehingga mentawai terespon waktu itu. Jadi karena ini mungkin barangkali baik DPR, baik Pak Gubernur lambat membuat perdanya, maka aliansi mentawai kan mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Saya bilang sama Pak Gubernur, jangan-jangan nanti dihilangkan ini. Iya kan? Jadi ini perlu kita. Perda nomor 7 tahun 2018 itu perda tentang nagari, mentawai masuk di situ. Tapi itu yang belum Bapak sekalian. Itu saja itu Bapak sekalian. Tapi mudah-mudahan kebetulan ada anggota DPR kita yang bagian hukum itu yang S3 sedang belajar. Saya bilang tolong Budiman sampaikan sama Pak Gubernur itu kalau bisa diselipkan saja di situ ada bahasa syarat kecuali mentawai, tambah sedikit sudah daripada itu hilang sadonya. Iya betul kan? Iya Allah insyaallah Prof. Itu Bapak sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, iya benar itu Pak. Jadi tetap itu tapi kecuali mentawai. Atau jangan kecuali dan untuk mentawai adalah desa. Perda nomor 7 2018 itu disebutkan itu mentawai desa. Sama juga Ibu sekalian, kota ini kan tidak ada nagari Pak. Walaupun ada nagari itu tidak. Makanya saya menguji S2 UNES, pemerintahan nagari di Kota Panjang. Tidak ada, walaupun ada nagari, tapi Perda nomor 7 itu nagari itu ada di kabupaten, tidak ada di kota. Itu yang perlu kita pahami sekalian. Bapak dan Ibu, itu bahan diskusi di makalah bisa Bapak Ibu baca. Poin-poin itu nanti bisa di print karena itu memang tidak masuk itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro tadi, Bapak sekalian, perlu kita membalik ini. Jangan kita kadang-kadang tidak tahu, Bapak sekalian. Ada sebuah hadis dikatakan Rasulullah, al khalifatu fi ummati salasun sana ba'da zalik mulkan. Sistem kekhalifahan itu 30 tahun. Setelah itu raja, kerajaan atau republik. Itu hadis Rasulullah itu. Yang 30 tahun itu kita hitung. Yang pertama Bapak sekalian, Abu Bakar 2 tahun 3 bulan. Dan kemudian Umar 10 tahun 6 bulan. Dan kemudian Utsman 12 tahun. Dan kemudian Ali 4 tahun 19. Dan kemudian Hasan memegang 6 bulan. Genaplah 32 tahun itu sekalian. Makanya Arab Saudi kerajaan, Yaman kerajaan, Maroko kerajaan, Brunei kerajaan, Malaysia kerajaan, Belanda kerajaan, Inggris kerajaan, Turki republik, Mesir republik sama dengan kita. Itu jadi mari kita tukar ini dengan khilafah. Itu hadis Rasulullah, mari kita berdiskusi dengan baik. Hadis khilafatu fi ummati salasana ba'da zalik mulkan. Hanya 32 tahun. Walaupun ada yang mengatakan sampai ke Turki, ke khalifah juga, tapi 1924 waktu Kamal Atatürk tidak ada lagi. Diadakan pertemuan OKI di Mesir. Tidak ada satu kesepakatan tentang khilafah itu. Yang disepakati apa? Silakan masing-masing negara nilai-nilai Islam masuk. Itu yang disepakati Bapak sekalian. Ini yang penting. Jadi kadang-kadang Ibu sekalian memang kalau kita lihat negara kita ini Ibu sekalian walaupun masih ada yang begitu, tapi negara-negara Muslim yang lain itu berkecamuk dibandingkan negara kita ini. Pak Polda tahu betul itu Bapak sekalian. Itu ini yang perlu kita sampaikan Pak dan kemudian kalau kita lihat kepemimpinan Nabi itu teokrasi itu kepemimpinan khalifah teodemokrasi dan kemudian monarki itu kan. Jadi memang tidak ada satu ketentuan bagaimana bentuknya, itu perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian.
Barangkali untuk bahan diskusi Bapak sekalian kita cukupkan demikian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Fastabiqul khairat. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal wasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita langsung berdiskusi dengan saudara kita dengan ketentuan yang pertama itu satu pertanyaan langsung dijawab oleh saudara. Kedua ketika selanjutnya, supaya nanti yang kita tanyakan itu betul-betul paham kita betul-betul saudara. Bapak Ibu, mohon senantiasa kami satu nanti bagaimana dari peserta kami semuanya yang ingin bertanya silakan. Silakan dari sana untuk melihat silakan Ustaz sebutkan namanya, pertanyaannya kepada saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budi Putra. Budi, Pak? Ya. Budi apa, Pak? Budi Putra. Ikrar. Putra. Oh, Budi Putra. Silakan. Di halaman 14 Ya. ini ada pada poin bunyinya ada penghalang waris. Iya, iya. Ini ada budak pembunuhan dan berbeda agama. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pewarisan anak yang lahir dari perzinahan? Terima kasih Bapak. Iya, betul. Terima kasih. Kita mungkin langsung Ustaz, silakan kepada saudara. Iya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi panggilan itu Pak Putra. Oh, Pak Budi ya. Terima kasih Pak Budi. Bagaimana anak zina? Kalau dalam ketentuan hukum Islam, anak zina tidak mendapat waris. Itu bisa. Kenapa? Karena anak zina itu, ini maaf saja Bapak, karena ada ibu-ibu, mungkin dia yang mengerjakan, tapi lah dulu jawab pajak Jawi, iya kan? Nikah kemudian lahir anak, tidak berhak dia menjadi wali akad nikahnya. Itu yang jelas itu. Itu Bapak sekalian, itu penting. Jadi kalau cuma ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, anak zina tidak mendapat waris. Nah, kalau kita kaji aliran teologi, menurut Mu'tazilah, anak zina ini al-manzilu baina millatan, mendapat dua posisi. Waktu datang angin serugo, ada PAC lainnya. Dibuangi neraka, mereka kepanasan lainnya. Kan betul kan? Itu. Tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak zina dia beriman, soleh, melaksanakan kewajibannya, tidak ada halangan masuk dia surga. Itu bedanya kita dengan Mu'tazilah dan juga Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia anak zina itu melakukan kewajiban Islam, rukun iman, ya tidak ada halangannya. Yang salah kan bukan dia, yang salah kan yang mengerjakan, itu kan? Nah, itu. Tapi waris memang tidak dapat. Nah, waris tidak dapat dia. Nah, jadi ada Bapak sekalian, ada seorang pejabat, Pak Sas, Ambo kan tahu apa? Ambo punya anak angkat. Ini maksudnya anak-anak diambil tu kan. Tapi nak kita tahu kan anak kau. Dan kawan-kawannya tidak tahu dah. Tapi nyo kamu menikah. Boleh mau menikah? Tak boleh Pak menikah Pak. Tidak benar boleh. Bagaimana caranya Pak? Apa kan pejabat? Seolah-olah Bapak pergi tugas saja lah ke Jakarta atau ke Medan. Setelah nikah Pak pulang. Oh iyalah. Ya bisa itu kan. Jadi sehari sebelum nikah dia pulang. Wah, orang tidak tahu karena dia tugas. Nah, diwakilkan kepada wali hakim. Itu loh, tidak berhak dia menjadi wali nikah. Tidak berhak dia. Nah, itulah sekarang. Waris pun memang dia tidak warisi. Nah, murtad pun juga tidak. Itu sekarang. Membunuh pun juga tidak. Iya Pak Budi. Tidak bisa dia waris. Walaupun beninya dari ayah itu ya. Dari beninya akhirnya nikahin, enggak. Karena ibu sekalian, bapak-bapak, yang batas itu kan ijab kabulnya itu. Angkah tuki bimahri Gaza, qabil tu nikah bimahri Gaza, kan itu kan? Yang mulanya tak tembok Berlin gua, kemudian roboh tuh kan itu kan dengan kalimat itu. Jadi enggak boleh. Terus sekalian.
Ya. Seluruh anaknya itu anak pertama saja, Pak. Yang hasil zina itu, Pak. Iya, hasil zina itu kan dia kan. Ayo, suka dengan nikah itu tidak zina lah, itu lah sah nikahnya itu. Iya, tidak perlu tidak. Anak waktu sebelum akad nikah saja, Pak. Sebelum akad nikah, anak nikokonya kan sudah kan nikah kan, dia bertanggung jawab bertanggung jawab dinikahkan. Nah, itulah dia. Cuma dulu orang awak ngecen kalau lagi anaknya ulang nikah oleh, tidak ada dalam fikih, tidak perlu diulang lagi, sudah sah akad nikahnya itu. Tapi untuk mabin muwe, ayo silakan betul kan? Iya kan betul Pak. Ya mabin muwe. Sama oleh Pak sekalian kalau awak kan mama apa pada tua mengikut bersolatkan jenazah. Nang kecil keluarga tolong Pak didoakan. Untuk maka sudut syariah ya berdoa. Oh tidak doa ada itu nanti perasaannya kan naik. Makanya maka sudut syariah tujuan hukum Islam itu hifdzuddin, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul nasab. Itu perlu wakilan. Mungkin bapak memang tidak perlu lagi doa karena sudah ada di doa salat betul. Tapi orang kok kan emosi Pak Ustadz tolonglah didoaan. Asana hatinya mau doa itu. Iya kan? Oh tidak ada doa ada berdoa. Kata kaji hatinya Pak sekalian. Itulah mau balik harus tahu bijaksana tentang itu bapak sekalian. Ini yang perlu kita pahami gitu kan. Itu Pak Budi ya. Silakan. Itu Pak Budi keterangan. Mungkin itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator dan kami sesuatu pertanyaan. Di sini mungkin saya tanyakan di luar masalah, tapi sesuai dulu sinergi antara adat Minangkabau dan agama. Yang pertama yang sama-sama kita ketahui di Minangkabau harta ada dua, harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah. Nah, yang saya tanyakan di sini Nama sudah. batasan harta pusaka rendah di atasnya kemana sampai di mana batasannya? Harta pusaka rendah. Yang kedua, bagaimana hak dan kewajiban seorang laki-laki dalam harta kaumnya itu harta pusaka rendah atau harta pusaka tinggi. Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan Bapak siapa? Nama saya Reza. 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 Rizal. Terima kasih. Ya. Silakan Prof. Terima kasih Pak Rizal. Kau Pak Datuk dong. Kau Pak Datuk tolong dibantu. Yang pusaka tinggi yang turun temurun dari nenek moyang kita. Yang pusaka rendah hasil usaha suami istri. Itulah. Makanya ibu sekali dalam apa itu sudah saya sampaikan juga itu. Kalau menurut Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dia mengatakan haram pusaka tinggi Pak. Tetapi orang tua Buya Hamka boleh. Kenapa? Perlu di makalah sudah saya sebutkan itu. Karena Pak Ahmad Khatib ini umur 11 tahun nyoba ke Makkah. Tidak tahu nyoba ada Minangkabau dong. Itu perlu kita pahami. Kondisi dia itu tamat SD baru ke sana dia lagi tidak memahami bagaimana ada Minangkabau. Kalau Malik orang tua Hamka walaupun dia belajar di Mekah tapi dia memahami ada Minangkabau. Maka dia menamakan sama musabalah ataupun harta wakaf boleh. Maka kalau saya Bapak sekalian setuju dengan itu. Ini kondisi Pak Ahmad Khatib itu karena hanya 10 tahun dia waktu itu kan masih anak-anak kan. Itu berangkat ke Makkah lalu ini orang Makkah. Kan begitu. Ini itu dalam apa sudah saya sebutkan itu dalam dalam slide kita ada itu saja. Jadi Bapak dan Ibu, yang persoalan mungkin Bapak Ibu sekalian, tadi kan ada pertanyaan yang kedua dari Pak Rizal. Liz Zakari mislu ajal usain. Laki-laki 2/3. Jadi ayah meninggal atau kedua-dua meninggal. Anak laki-laki ada berdua, perempuan ada berdua. Tentu sehukum Islam 2/3 dia dulu ke laki-laki, nah 1/3 bagilah ada anak bersih berdua. Gitu kan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian di Minang sebagian besar Pak dan Ibu sekalian, nah laki-laki ko nak amunya mambiak nan punya itu Pak. Agi salah nak kadia kau atau kakak. Iya betul. Apakah boleh itu? Boleh. Kenapa waris tadi sangat terperinci dijelaskan oleh Allah sedangkan salat tidak? Supaya jangan terjadi sengketa. Itulah berdamainya. Mengalah doleh. Maka direspon oleh KHI pasal 183.
boleh membagi sesama rata ataupun sesuai dengan kesepakatan bersama. KHI pasal 183. Boleh. Ada juga sekalian, tapi tidak mau balik sekolah. Mau balik ke bagi ke tempat ambo. Oh bapak ribut Ustaz, kalau kami pergi sama itu, oh tidak boleh ada. Karena ayat tadi tilka hududullah. Ini melanggar aturan. Ada. Jadi mungkin barangkali dia tidak begitu memahami fikih mawaris, hanya sebelum menjalin itu kan. Boleh. Jadi fikih mawaris itu sekalian memang dari ayat tidak, dari hadis tidak. Inilah pendapat ulama tadi. Kalau dia sama-sama setuju untuk adiknya dan perusi, untuk kakaknya, ya silakan, tidak ada masalah. Boleh. Makanya di Minang karatau medang dulu, babua babungol dalun, marantau bujang dulu di rumah pegunung balun. Makarajo. Kecuali mungkin kalau yang laki-laki ini tidak ada pekerjaannya, mungkin diambilnya. Iya kan? Tapi kalau yang laki-laki mempunyai pekerjaan, dia tidak mau mengambil untuk adiknya, untuk kakaknya. Itu rata-rata. Inilah sekalian Pak Rizal ya. Cuma Pak, kemarin 2 minggu ke Pasaman, Rob, kami laki-laki tidak dapat di sekolah. Tidak boleh. Wanita harus tahu itu. Yang 2/3 untuk laki-laki harus paham dia. Jangan yang Joshua dapat kan, tidak boleh, harus diketahui. Tapi kalau sudah laki-laki itu yang rela memberikan sama keluarganya yang wanita, baru itu penting. Makanya perlu Pak Ketua kita berikan kepada masyarakat penjelasan itu. Jadi yang wanita jangan mengatakan, ayo mau namanya lemak segala macam, tidak bisa begitu. Disitulah ibu sekalian, kalau anak ada, cucu kan terhalang, tidak dapat bagian. Disitulah keluar namanya wasiat wajibah. Itu dimulai dari permintaan Mesir itu. Wasiat wajibah, boleh dilakukan oleh seorang ayah sebelum meninggal. Coba nanti cucunya tidak dapat, berwasiat dulu dia boleh itu. Itu sebutnya wasiat wajibah. Itulah Bapak sekalian. Itu yang perlu kita pahami Pak sekalian. Ya Pak Rizal ya. Itu. Silakan Mas Yada. Baik. Berikan plus untuk narasumber kita dulu. Ya. Nah, berhentikan gitu. Baik, silakan. Ya. Ibu lagi. Iya, silakan Ibu. Dari Bapak ini. Sebut nama. Silakan sebut nama Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Erniati. Erniati, Bu. Erniati. Erni. Ya, Erniati. Erniati. Dari Masjid Nurul Salam. Oh iya. Ya. Jadi saya mau menanyakan, ada seorang laki-laki sudah punya istri. Iya. Tapi yang laki-laki ini menitipkan mata kepada orang tuanya. Iya. Seandainya meninggal anak laki-laki itu, siapa yang berhak dapat waris harta yang kita beri? Suaminya, orang tuanya kan atau istrinya? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Erniati. Kalau anak seorang laki-laki menitipkan hartanya kepada orang tuanya, anaknya meninggal, siapa yang dapat waris? Istri mendapat waris, anak mendapat waris, orang tua pun mendapat waris. Sesuai dengan pembagiannya. Ada pembagiannya Bu. Ada itu. Jadi orang tua dapat, istri juga dapat, anak dari yang meninggal juga dapat, dan orang tua pun juga dapat. Terus yang kedua, ada seorang pasangan suami istri Iya. tidak punya anak. Iya. Setelah itu meninggal suaminya. Iya. Terus dijualnya harta suaminya, pokoknya tanya kedua kan? Iya. Dijualnya. Terus tidak dibagi-bagikan sama biaya. Oh, enggak boleh itu Bu. Jadi orang tua harus dapat, karena dia tidak punya anak, orang tua harus dapat itu. Orang tuanya meninggal. Enggak, maksudnya yang suami meninggal. Kan suami ibu kan meninggal kan? Dia punya anak. Tidak punya anak. Jadi harap toko nyonya biasa di istri sana itu kan? Kan begitu tuh. Enggak bisa, harus dapat yang orang tua dari kalau tidak ada orang tuanya lagi, mungkin ada pemilik adiknya atau kakaknya dari suaminya ini. Dapat Bu. Iya. Mungkin dia nggak tahu soal itu. Ya mungkin. Jadi Bapak sekalian, mungkin banyak yang tidak tahu, makanya kita dari mualif ini menjelaskan ke masyarakat. Selama ini Bapak-bapak datua jarang mualif yang menguraikan waris itu di video. Iya kan? Iya.
Itu jarang sekali menguraikan waris itu dia jelas itu. Karena memang kajinya enggak bisa mau kok ya kalau misalnya ibu banyak, seketik kami dapat itu itunya kan. Kadang-kadang mau balik itu kan ada kesanan jamaah kan. Itu. Makanya ibu sekalian, kalau ada harta waris, kalau yang produksi majukan ke pengadilan negeri, namanya ke pengadilan agama dah. Karena pengadilan agama bikonya dapat seperti itu. Tapi pengadilan negeri paham, bu, ikut kompetensi kami ke dah polisi pengadilan agama. Tapi ada dulu hakim, asal masuknya terima saya doa. Iya kan ada loh Pak. Ada loh itu. Ada. Asal masuk karena yang kecilnya hakim tidak boleh menolak perkara. Itulah sekalian. Iya betul. Iya Bu Ari. Iya. Demikian ya Bu.